apa kabar semuanya? Berjumpa lagi di channel Supritani. Kali ini kita akan memanfaatkan ini air cucian beras yang kita kumpulkan sudah beberapa hari. Ini cucian beras yang pertama, jadi setiap kali menyuci beras yang pertama kali langsung kita tuangkan ke tempat sini. Nah, jadi sayang kalau dibuang karena ini sangat bagus sekali, terutama kalau untuk memupuk sayur-sayuran. Bisa dikocorkan langsung ataupun disemprot, dan bisa juga untuk memperbanyak E4 karena setelah difermentasi dia bisa digunakan untuk memfermentasikan yang lain, apakah itu kompos, apakah itu air seperti ini lagi. Nah, caranya seperti apa? Kita hanya menyiapkan dua bahan ini. Nah, dengan bahan utama air cucian beras, dan ini sudah ada 1 minggu lebih barangkali. Nah, untuk aromanya masih ini ya, agak menyengat ya, karena belum difermentasi. Nah, sekarang difermentasi, bahannya ini gula merah. Saya gunakan segini saja untuk pemancing bakteri, karena makanan pertama itu adalah bakteri, dan yang kedua ini bakterinya. Ini bakteri yang bagus ya. Nah, ini boleh mana duluan, apakah gulanya dulu atau ini? Nah, kita cairkan dulu langkah pertama dengan air ya. Ini nanti kalau sudah difermentasi, itu aromanya akan berubah seperti tape. Nah, kalau sudah berubah seperti tape itu tandanya pupuknya sudah aktif, sudah bagus. Nah, lamanya memfermentasi itu paling cepat 1 minggu. Jadi usahakan 1 minggu difermentasi, apakah itu aerob ataupun anaerob. Kalau aerob ya itu dengan terbuka tidak apa-apa, tapi kalau anaerob nanti kita tutup. Cuman saya lebih suka dengan anaerob karena hasil fermentasi gasnya itu juga akan bercampur kembali ke dalam sehingga tidak menguap, dan juga untuk mengurangi aroma kurang sedap dari air cucian beras tersebut. Nah, ini sudah hancur nih ya teman-teman ya. Ini sudah hancur seperti ini. Kalau sudah hancur bisa kita tuangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ini E4 nya, ini sengaja memang baru, sudah lama nggak membeli E4 ya, baru ini. Satu ini bisa kita gunakan 5 tutup. 1 2 3 4 5. Oke, ini bisa kita simpan lagi, dan ini tahan lama ini. Yang penting jangan kena panas, maka akan tetap aktif dia. Boleh diguncang-guncangkan, kita tutup. Bisa kita tutup dengan seperti ini ya, supaya tidak uapnya tidak keluar. Jadi ya teman-teman, jangan dibuang kalau punya air cucian beras. Dan ini juga bisa sekaligus digunakan untuk pestisida. Kenapa? Karena kita tahu air cucian beras ini sebetulnya kalau yang biasa kita itu mengandung residu, artinya ya umum lah ya, beras-beras yang premium ya, yang biasa kita makan itu biasanya masih banyak mengandung pestisida. Nah, jadi pestisida yang ada ini bisa sekaligus kita gunakan untuk disemprotkan ke tanaman, dan itu juga membantu dari penanggulangan hama ya. Cuman tidak sekuat kalau kita beli pestisida langsung ya, tapi tetap aman karena sudah difermentasi oleh organik tadi ataupun bakteri-bakteri yang baik, sehingga
apa namanya itu, pestisidanya sudah tidak berbahaya kalau langsung disemprotkan ke sayuran. Insya Allah manfaat. Nah, kita tunggu nanti penyemprotannya seperti apa. Kita tunggu 6 hari atau 7 hari lagi kita semprotkan. Untuk sementara ini kita selamatkan ayam yang kejebak itu, suaranya dari tadi, kasihan ya. Oke. Rupanya ini teman-teman yang terjebak, kasihan ya, dia tinggi, nggak bisa lompat. Induknya yang mana ini? Oh, itu dia induknya ya. Nah. Senang ya ketemu induknya. Oke, lanjut. Baik teman-teman, sekarang kita saatnya mengaplikasikan pupuk yang sudah kita buat 1 minggu yang lalu, yaitu dari leri atau cucian beras ya, cucian beras yang sudah kita kumpul berhari-hari. Kemudian kita fermentasi dan saatnya sekarang kita ini, mengaplikasikannya. Kita saring dulu karena kita mau semprotkan ke batangnya. Waduh, gimana caranya nih? Udah jauh di sini dulu. Baunya kayak tape teman-teman. Baunya kayak tape. Dan ini sudah bisa menjadi E4 sebetulnya. Kalau misalnya kita mau memperbanyak lagi, tidak perlu membeli E4 lagi. Ini fungsinya sudah sama. Ini saringannya pakai yang ada aja, saringan kain bekas. Nah, boleh kita tambah. Ini juga pupuk organik juga. Itu bunga ganja ibu hidup. Itu ibu kira Bunga ganja. Mirip ganja tapi dia bunga. Itu ibu bilang nanti nanam ganja di itu ibu bilang sama kacau. Itu ibu bilang sama Bisu kemarin. Nanti ini kena tangkap polisi, ibu bilang kayak gitu. Jadi bunga ganja, bukan ganja kan? Bukan. Bunga ganja, bunga-bunga ganja kata Bisu. Ya ada kok, ibu-ibu tuh dia enggak tahu tuh daun yang ditanamnya tuh daun ganja, ibu bilang kayak gitu. Ada tuh di internet, ibu tahu dari internet. Kakak polisi ya. Ini nanti dikira ganja pula sama polisi nak? Bukan. Kan ya? Bukan. Nah, setelah itu langsung aja kita masukkan ke sini ya teman-teman. Kita semprotkan. Bismillah. Ini mau dicampur lagi juga boleh, campur air lagi juga boleh kalau mau menghemat. Tapi karena ini banyak ya, untuk apa dikasih? Yang penting sudah 1 minggu. Ya ibarat apa, sudah dingin ya, tidak masalah. Oke, bismillah, ini kita semprotkan. Nah ini dia, ini terus terang pupuknya semuanya organik ya. Ini namanya cipluan untuk obatnya. Nah ini semprotnya nggak masalah karena ini kan tidak racun, bukan racun. Ini terongnya ya sebetulnya bersempit-sempit tapi tidak apa-apa lah, kita manfaatkan aja lahan yang ada dengan memaksimalkan pemupukan. Ini ada cabai, ada apa nih, lobak, ada kunyit, ada terong, ada cabai sawit ini. Nah ini sekaligus mengusir hama. Ini hamanya insya Allah dia akan nggak suka. Terutama hama-hama seperti apa namanya, serangga ya. Jadi gitu ya teman-teman. Dengan menggunakan pupuk ini insya Allah hasilnya ya contohnya seperti ini, subur-subur tanaman kita.
mengurangi biaya produksi juga, tapi ramah lingkungan, dan tanahnya semakin lama akan semakin bagus karena ini organik. Terima kasih, terus ikuti channel kami. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.